Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Arda Gusti Saputra dari Universitas Indraprasta PGRI, Prodi Pendidikan Sejarah. Saya di sini ingin menjelaskan lebih bercerita tentang Islam pada masa Umar bin Khattab untuk memenuhi tugas sejarah kebudayaan Islam. Poin-poin yang saya akan bahas yaitu pertama itu kita akan membahas kelahiran Umar bin Khattab, lalu setelah dan sebelum Umar bin Khattab masuk Islam, lalu setelah dia menjadi khalifah kedua setelah Nabi Muhammad meninggal atau wafat, lalu yang terakhir kemajuan yang dicapai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Yang pertama kita masuk ke kelahiran Umar bin Khattab. Nama lengkap Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab ibn Nufail ibn Abdul al-Uzza ibn Ria ibn Qurt ibn Raza ibn Adi ibn Ka'ab ibn Luay al-Quraisy al-Adawi. Umar dilahirkan 13 tahun setelah tahun gajah, yang dimana itu tahun setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Ibunya bernama Hantamah binti Hashim bin Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Mahzub. Umar ternyata dari kalangan keluarga yang terpandang di suku Adi, yang dimana itu termasuk di rumpun Quraisy. Umar juga memiliki kecerdasan yang luar biasa pada waktu itu. Bahkan dikatakan mampu visioner. Visioner itu memperkirakan hal yang terjadi pada masa depan. Dia bisa memikirkan nyampe masa yang akan terjadi. Lalu meskipun dia memiliki keturunan serta kedudukan yang terhormat lah di keluarganya, tetapi pada masa jahiliyah Umar radhiyallahu anhu dikenal memiliki sifat yang kejam, bengis, dan suka minum minuman keras. Nah, kita masuk sebelum ke dia masuk khalifah, kita akan masuk ke sebelum masuknya dan setelah masuknya dia ke Islam. Sebelum masuknya ke Islam, Umar radhiyallahu anhu ini dikenal sebagai salah satu tokoh yang menentang seruannya Nabi Muhammad SAW. Umar baru saja masuk pada tahun ke-6 kenabian. Pada waktu itu Umar radhiyallahu anhu berusia 27 tahun. Khalifah Umar bin Khattab ke Islam. Akan tetapi di antara banyak riwayat itu, yang paling terkenal adalah riwayat yang berasal dari Anas bin Malik. Pada waktu itu Umar mendapat berita bahwa adiknya terlebih dahulu, si Fatimah beserta suaminya telah masuk Islam. Seketika Umar marah dan geram, naik dia marahnya. Umar segera datang ke rumah adiknya. Sampai di rumah adiknya, marah yang sangat meluap itu kepada adiknya, Umar pun menampar Fatimah dan suaminya. Di puncak kemarahannya, Umar lalu melihat sebuah lembaran yang bertuliskan ayat Al-Quran. Menurut sebagian riwayat, ayat itu adalah permulaan surat Toha. Umar kemudian mengambil lembaran tersebut dan membaca ayat tersebut. Setelah membacanya, Umar radhiyallahu anhu pun merasakan damai dan tenang di hatinya. Lantas kenapa Umar radhiyallahu anhu ingin menemui Nabi Muhammad SAW di rumah yang berada di Al-Arqam? Pada waktu itu Nabi Muhammad SAW sedang melaksanakan dakwah
secara sembunyi-sembunyi, karena pada waktu itu Islam masih dipandang itulah belum kuat. Sembunyi-sembunyi di rumahnya di Al-Arqam. Sampainya di sana, sahabat-sahabatnya di dalam rumah Al-Arqam pun menjadi ketakutan, kecuali si Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW sendiri. Nah, dengan sikap tenang dan berwibawanya, Nabi Muhammad SAW menerima kedatangan Umar. Dengan sikap yang ditunjukkan oleh Nabi, disebutlah Umar menjadi lunak dan takut. Nabi Muhammad memerintahkan Umar untuk masuk Islam. Itu juga Umar kemudian menyatakan masuk Islam dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, masuknya Umar bin Khattab ini ke dalam Islam merupakan kekuatan yang sangat besar bagi bangsa Muslim atau agama Muslim, agama Islam. Karena yang kita tahu, saya sudah jelaskan, dengan sikapnya ya, dia yang sangat tegas, kekuatannya sangat kuat, Umar bin Khattab. Nah, setelah itu saya akan masuk ke menjadi khalifah kedua. Nah, ceritanya setelah Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu memerintah selama kurang lebih 2 tahun, Abu Bakar jatuh sakit. Abu Bakar radhiyallahu anhu kemudian bermusyawarah pada para sahabatnya, mempertimbangkan siapa yang pantas menggantikan Abu Bakar menjadi khalifah. Dan yang kita tahu, setelah kematian Nabi Muhammad SAW digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Lalu setelah jatuh sakit, Abu Bakar memerintah sahabat-sahabatnya dan teman-temannya untuk bermusyawarah mempertimbangkan siapa yang akan menjadi penerusnya. Nah, Abu Bakar mengungkapkan beberapa kriteria yang dimiliki oleh seorang khalifah. Berdasarkan masukan-masukan dan pendapat yang diterima, Abu Bakar kemudian memilih Umar bin Khattab untuk menggantikannya sebagai khalifah selanjutnya yang kedua. Abu Bakar pun lalu membuat baiat yang berisikan penunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya, dan dengan demikian orang-orang mukmin harus patuh terhadapnya. Lalu dia memegang jabatan setelah Abu Bakar As-Siddiq pada tahun ke-13 Hijriah. Dia sosok yang pribadi yang bertakwa, waro dan zuhud, tidak menghiraukan cercaan orang lain yang menegakkan agama Islam. Banyak terjadi penaklukan pada masa pemerintahannya. Bahkan di negeri Persia dan Romawi jatuh takluk pada penguasaan di pemerintahannya. Dan inilah keberhasilan yang paling besar dalam sejarah kepemimpinannya. Umar bin Khattab itu memerintah Islam kurang lebih 10 tahun, yaitu pada tahun 634 sampai 644 Masehi. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Lu'lu' atau Fairuz, seorang budak pada saat itu. Ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz ini adalah salah satu orang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini katanya tuh dilatar belakangi oleh dendam pribadi Abu Lu'lu' atau Fairuz ini terhadap Umar. Fairuz ini merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya. Nah, jadi orang itu, Umar bin Khattab, akan memimpin pada saat memimpin sholat itu. Nah, lalu pada saat itu dia dibunuh. Lalu apa saja sih kemajuan yang dicapai pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Nah, yang pertama itu perluasan wilayah bangsa Muslim. Dalam masa kepemimpinan 10 tahun, Umar radhiyallahu anhu
Penaklukan penting dilakukan oleh orang Arab. Tak lama lagi sesudah radhiyallahu anhu memegang tampuk kekuasaan sebagai khalifah, pada tahun 14 Hijriah Damaskus berhasil dikuasai dengan perjanjian dan kekuatan. Lalu ada peningkatan administrasi negara, terbentuknya departemen-departemen pemerintahan dan beberapa upaya untuk bertujuan meningkatkan kinerja pemerintahan seperti yang departemen logistik, ada pemisahan yudikatif dengan legislatif dan eksekutif. Lalu ada jabatan kepolisian dan jabatan pekerjaan umum, ada penasehat dan sebagainya lainnya. Lalu ada beberapa kemajuan lainnya, pendirian Baitul Mal, yaitu Bait al-Mal. Orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar hizbah, lalu dimulainya penanggalan Hijriyah, lalu perluasan Masjid Nabawi dan mengadakan muktamar tahunan untuk para panglima dan para pemimpin. Nah, itu itu adalah beberapa poin yang saya sudah jelaskan dan sudah saya paparkan. Jika ada kecepatan atau kekurangan dalam penjelasan, mohon untuk dicantumkan di kolom komentar. Oke, jangan lupa di like guys. Like itu gratis guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.